Mas'ud. Dan di jalan yang lain datang dari riwayat Isa ibnu Yunus dari bapaknya Yunus, anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abi Ishaq As-Sabi'i. Ini jalan yang kedua. Maka di sini jalan dari dua jalan ini semua bertumpu kepada Abu Ishaq As-Sabi'i. Madarul hadis Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i seorang mudallis. Dan dari berbagai jalan Abu Ishaq As-Sabi'i tidak melaksanakan tasrih, dia hanya mengatakan an di berbagai riwayat. Maka sanadnya dhaif dikarenakan ada an-anah dari mudallis Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka sanad ini sanad yang dhaif. Namun meskipun begitu telah datang riwayat yang lain mutaba'ah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Yalisi. Haddatsana Syu'bah, haddatsana Abu Ishaq, sami'tu Aba Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud dari bapaknya Abdullah ibni Mas'ud. Maka ini jalan yang kedua. Jalan ini barakallahu fikum memberikan faedah bahwa Abu Ishaq di sanad ini tidak menyebutkan dari Abul Ahwas, tetapi menyebutkan dari Abu Ubaidah anaknya Abdullah ibni Mas'ud. Dan Abu Ishaq di sini mengatakan dengan sami'tu. Maka ini dinamakan lafdhu tasrih. Abu Ishaq mudallis, walakin idza qala sami'tu faidan irtafa'at at-tadlis. Maka hukum pentadlisannya di sini sudah tidak mendoifkan dia lagi. Maka di sini dia riwayatnya diterima karena melaksanakan tasrih sami'tu. Namun barakallahu fikum masih ada penyakit Abu Ubaidah yang merupakan anaknya Abdullah ibni Mas'ud. Abu Ubaidah mahaluh rawi yang sikoh. Namun meskipun dia sikoh, diilahkan, didoifkan, dijadikan penyakit periwayatannya dari bapaknya, seperti ucapan Abu Hatim Ar-Razi yang dinukil di kitab Al-Marasil, dan juga Imam At-Tirmidzi yang dinukil di dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan, berkata Abu Hatim, Abu Ubaidah lam yasma' min abihi. Abu Ubaidah lam yasma' min abihi. Bahwa Abu Ubaidah anaknya di sini tidak mendengar dari bapaknya. Dan ini nas dari Abu Hatim dan juga nas dari Imam At-Tirmidzi di sunannya. Maka seperti ma'ruf di pelajaran terdahulu, masih ingat pelajaran terdahulu periwayatan Mujahid. Siapa yang meriwayatkan dari dia? Sufyan Ats-Tsauri. Bahwa Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Mujahid. Maka kita katakan sanadnya terputus, inqita'. Kenapa terputus? Karena Sufyan Ats-Tsauri tidak mendengar dari Mujahid. Dari mana? Pertama dari tarikh. Sufyan Ats-Tsauri lahir 3 tahun sebelum meninggalnya Mujahid. Mujahid meninggal di 100 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri lahir 97 Hijriah. Maka antara dia dengan Mujahid 3 tahun. Maka apakah tidak 3 tahun sudah bisa safar Sufyan Ats-Tsauri kepada Mujahid yang dohirnya Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, di Irak, safar ke Madinah, Mujahid di Madinah. Maka umur 3 tahun tidak bisa safar. Dan apakah dia bisa menulis hadis? Jawabnya tidak. Maka ulama mengatakan terputus. Dari mana diketahui? Dari tarikh. Lalu di sini dari mana kita ketahui? Pertama, bisa kita buka tarikh. Namun kalau dibuka tarikh jelas dia sezaman dengan bapaknya.
Namanya juga anak, ya kan? Abu Ubaidah anaknya Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Sezaman apa tidak? Sezaman. Karena kalau tidak sezaman berarti bukan bapaknya. Al-muhim, di sini diilahkan oleh para ulama, kita mengambilnya dari mana? Dari nas para ulama. Abu Hatim itu nas bagi kita. Imam At-Tirmidzi nas bagi kita. Dan yang sebelum mereka berdua. Lalu bagaimana? Disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Ubaidah dulu dia hidup di Irak. Dan Abdullah bin Mas'ud di saat meriwayatkan hadis dia di Madinah bersama Nabi. Dan begitupun setelah itu Abu Ubaidah meriwayatkan hadis di Madinah. Dan Abu Ubaidah tumbuh besar di Irak. Maka disebutkan oleh para ulama dia tidak mendengar dari bapaknya. Beda tempat. Maka di sini para ulama ahlul hadis melihat hadis-hadis Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya. Di saat bapaknya meriwayatkan hadis, dia tidak pernah mendengar. Maka ini dinamakan mursal khofi. Hadis yang terputus, yang tersembunyi. Karena kebanyakan periwayatan anak dari bapak mendengar. Kebanyakan anak itu tinggal dengan bapaknya. Iya apa tidak? Namun Abu Ubaidah di saat bapaknya meriwayatkan hadis kepada para tabi'in, dia justru tidak mendengar dari bapaknya, berada di tempat lain. Maka para ulama mengatakan, awas, periwayatan Abdullah ibnu Mas'ud jika diriwayatkan dari anaknya Abu Ubaidah tidak pernah mendengar hadis dari bapaknya. Maka ini sanad yang kedua terputus. Maka dari dua sanad ini tadi, dari jalan An-Anah Abi Ishaq, kemudian datang yang kedua jalan Abu Ishaq dari Abu Ubaidah. Abu Ishaq mengatakan sami'tu, maka bersambung namun berputus dari Abu Ubaidah kepada Ibnu Mas'ud. Adapun di riwayat yang sebelumnya An-Anah Abi Ishaq meriwayatkan Abil Ahwas dari Ibnu Mas'ud, Abul Ahwas mendengar dari Ibnu Mas'ud. Abul Ahwas bukan anaknya, tapi mendengar dari Ibnu Mas'ud karena murid Ibnu Mas'ud. Tapi Abu Ubaidah bukan murid Ibnu Mas'ud, hanya sekedar bapak tetapi tidak mendengar dari bapaknya dari hadis. Kemudian datang jalan yang lain, yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dari jalan Huraits an Wasil Al-Ahdab an Syaqiq an Abdullah bin Mas'ud, yang lafadznya sama, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari aku khutbatil hajah, lafadznya sama. Maka sanad ini lain dari yang lain, tidak melewati Abu Ishaq As-Sabi'i, tidak menyebutkan dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, juga bukan dari jalan Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abil Ahwas dari Ibnu Mas'ud, tetapi dari jalan yang lain dari Huraits an Wasil Al-Ahdab an Syaqiq dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka sanad ini barakallahu fikum sanad yang dhaif. Meskipun Wasil rawi yang thiqah dan Syaqiq Ibnu Salamah Abu Wa'il periwayatannya sangat kuat kepada Ibnu Mas'ud, namun Huraits di sini yang menjadi masalah. Dan dia adalah Huraits Ibnu Abi Mathar. Dan Huraits Ibnu Abi Mathar barakallahu fikum, dia didhaifkan oleh para ulama. Maka Huraits telah didhaifkan oleh Imam Al-Ukaili dan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Daud As-Sijistani Sahibu Sunan dan Amr ibni Ali Al-Fallas dan bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan
laisa indahum bil qawi. Dan berkata Imam Ibnu Ma'in, yudhaifuna hadithahu. Berkata Imam Ibnu Ma'in, didhaifkan hadisnya. Maka kesimpulannya sanad yang ketiga pun dhaif karena Huraits ibnu Abi Mathar. Dan datang jalan yang keempat. Jalan yang keempat masih dari Abdullah ibni Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan juga Al-Baihaqi di kitabnya Ad-Da'wat Al-Kabir dan Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dari jalan Qatadah an Abdi Rabbih an Abi Ayyab an Abdullah ibni Mas'ud dengan lafaz yang sama bahwa Nabi mengajariku khutbatil hajah innal hamdalillah dan seterusnya. Maka hadis ini pun jalan yang keempat dhaif, mempunyai dua penyakit. Penyakit yang pertama tadi dari riwayat Qatadah an Abdi Rabbih an Abi Ayyab an Abdullah ibni Mas'ud. Maka Qatadah di sini mudallis dan dia meriwayatkan dengan an-anah, tidak mengatakan sami'tu, akhbarona, amba'ana. Dan penyakit yang kedua karena Abu Ayyab. Maka Abu Ayyab dia Al-Madani, dia adalah rawi yang majhul, seperti dikatakan oleh Al-Hafidh di Takrib majhul. Maka ini adalah 4 jalan yang semuanya dhaif. Dari sahabat yang satu Abdullah ibni Mas'ud. Ditambah ada lagi di sana syahid. Awas, perlu dibedakan. Apa makna mutaba'ah? Apa makna syahid? Mutaba'ah barakallahu fikum maknanya adalah jalan-jalan yang sahabatnya masih sama. Seperti tadi ada 4 jalan. Sahabatnya sama Abdullah ibni Mas'ud. Dan jalan yang lain dari sahabat yang lain ini dinamakan syahid. Maka datang dari sahabat yang lain Ibnu Abbas. Maka jalan yang datang dari Ibnu Abbas dia sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Meskipun di sini tidak disebutkan dengan khutbatil hajah, namun bisa dijadikan syahid karena lafadznya sama, maka ini di riwayat Muslim, riwayat yang sahih. Maka ini bisa dijadikan syahid meskipun tidak disebutkan dulu Nabi mengajari aku, kata Ibnu Abbas, khutbatil hajah, dan tidak disebutkan ayat yang 3 tadi. Maka dari jalan yang 5, 4 jalan dari Abdullah ibni Mas'ud. Dan yang kelima jalan dari Ibni Abbas. Maka wallahu a'lam, naiklah hadis khutbatil hajah kepada hadis yang sahih. Maka hadis ini telah disahihkan oleh para ulama. Seperti hadis khutbatil hajah ini disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, dan yang sebelumnya oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan 4 jalan dari riwayat Ibnu Mas'ud. Hakadal muhadithun. Dan dulu kami duduk dengan Syekh kami Mukbil menyebutkan sanad. Man yahfad sanad? Siapa yang bisa menyebutkan 4 jalan? Tidak ada. Allahul musta'an. Tidak ada. Bisa.